Oke, ya. Jadi di sini gua mau sharing ya tentang mentalitas orang kaya. Nah, di sini banyak sekali ya orang yang nggak tahu ini ya. Jadi makanya gue share gitu. Dari pengalaman gua ya, ketemu dengan orang-orang yang super kaya, dari teman-teman gua atau orang yang mungkin gua kenal ya. Itu dari yang mereka kekayaannya berapa sampai yang benar-benar gua sendiri pun nggak tahu gitu. Ini punya kesamaan yang lu nggak tahu. Jadi di sini gua mau share ya, biar lu jadi semua tahu gitu. Kalau lu nggak mau nonton video ini skip aja gitu. Gua share di sini ya, itu buat teman-teman yang pengen beneran tahu dan pengen nonton video-video edukasi gitu. Kalau lu nggak mau ya skip aja, nggak penting gitu. Yang pertama itu apa? Mentalitas orang kaya. Yang pertama itu never lose money. Itu lu harus bener-bener jaga itu. Lu harus bener-bener punya mentalitas yang sama dengan orang kaya kalau lu pengen jadi kaya juga gitu. Never lose money. Jangan mau kehilangan uang gitu. Orang kaya itu selalu berpikir jangan mau kehilangan uang. Gimana caranya? Gimana cara berpikir tentang itu gitu. Gimana cara berpikir tentang gua nggak mau kehilangan uang. Simple. Kalau lu nggak tahu apa yang lu pahami, lu nggak usah taruh uang lu di situ gitu, paham ya? Jadi kalau lu nggak tahu, contoh lah ibaratnya kan ada seorang ya yang mau ngajarin lu tentang investasi. Wah, gue invest ini bro, gue dapat return segini gitu. Kalau lu nggak tahu itu, lu nggak usah ikut-ikutan, iyain aja gitu. Oh, gue invest di Bitcoin, gue dapat segini return gitu. Ini gede. Kalau lu ikutan, nanti lu dapat segini. Lu pelajari dulu Bitcoin itu apa, Bitcoin itu gimana gitu. Kalau lu nggak tahu ya, nggak usah guyur uang lu di situ. Simple. Bahkan ketika gue tanya ke orang-orang yang punya uang ini, mereka jawabannya sama gitu. Ketika gue tawarin bisnis, oh ini ada ide bisnis bagus nih, project bisnis bagus, bisnisnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mereka kenapa? Mereka akan tanyain detailnya terus gitu. Mereka ingin tahu. Kalau mereka nggak tahu, stop gitu. Nggak penting gitu. Mereka nggak ingin tahu, mereka stop gitu. Karena apa? Ketika mereka nggak tahu, ya mereka udah yakin kehilangan uang. Nah, ini orang kaya ini selalu hindari ini gitu. Daripada lu nggak tahu apa yang ibaratnya bisnis ini apa, lu nggak usah guyur uang lu di situ, lu bakal kehilangan uang gitu. Orang kaya itu punya pemikiran yang seperti itu gitu. Sedangkan orang miskin itu apa? Orang miskin itu mentalitas jackpot kalau gue bilang ya. Mentalitas jackpot itu gimana gitu? Dalam hatinya ya, gue pengen jadi kaya, apapun gue lakuin gitu. Oh, investasi ini pun gue lakuin, gue investasi saham, gue investasi Bitcoin, gue investasi ini. Tapi yang dia beli itu nggak tahu gitu. Lu investasi, wah gue invest di Bitcoin, wah gue invest di saham ini. Alasannya apa lu invest di situ? Lu nggak tahu, bahkan lu nggak tahu sektor itu apa yang lu guyur uang itu, lu nggak usah investasi gitu. Lu nggak usah taruh uang lu di tempat yang lu nggak tahu. Simple ya. Orang kaya itu selalu kayak gitu. Orang kaya itu selalu taruh di uangnya yang dia tahu. Oh, dia punya bisnis ini, oh dia punya bisnis ini, oh dia punya bisnis ini. Karena dia tahu ini cara kerjanya seperti ini cara kerjanya seperti ini cara kerjanya seperti ini. Kalau lu nggak tahu tentang investasi ya, gue investasi di ibaratnya di saham A. Ini apa sih bisnisnya? Lu bahkan nggak tahu karena tahunya cuma candle-nya mau naik ke anjing. Lu mending nggak usah investasi gitu. Lu mending nggak usah investasi gitu. Karena apa? Karena itu yang menimbulkan ketika lu nggak tahu bisnisnya ya kan, investasi lu turun, lu bakal nyalahin. Wah, ini investasi saham ini scam, ini pasti ada bandarnya. Enggak, lu aja yang otaknya nggak dipakai gitu. Lu naruh duit di tempat yang lu nggak tahu bahkan gitu. Jadi jangan mau naruh uang di tempat yang lu nggak tahu. Itu yang pertama gitu. Dan jangan jadi mental jackpot gitu. Mental jackpot itu apa? Bahkan dia itu kita bisa lihat ya, di negara berkembang itu banyak sekali mental jackpot gitu. Mental jackpot yang dimana lu nggak mau prosesnya. Nah, ini orang kaya ini selalu ngelihat dari sudut yang sangat jangka panjang gitu. Orang kaya itu ketika ditawarin bisnis, mereka harus tanyain juga, ini bisa balik modalnya kapan, ini sistemnya gimana, ini cara kerjanya gimana, ini apa aja. Mereka tanyain semuanya gitu. Nah, mentalitas jackpot ini apa? Mereka nggak mau kerja keras. Mereka nggak mau ibaratnya proses nih 3 sampai 10 tahun gitu, 5 tahun, 3, 5 tahun, 10 tahun, mereka nggak mau. Ah, capek ah. Itu belum kelihatan juga kan hasilnya gitu. Orang kaya itu nggak kayak gitu. Orang kaya itu rasain prosesnya, nikmatin prosesnya gitu. Gue bikin video ini pun nggak ada yang nonton, gue bodo amat. Gue tetap bikin, gue besok tetap upload gitu. Fuck you, lu nggak nonton video ini juga nggak masalah gitu. Tapi secara jangka panjang gue udah punya plan. Kalau gue bikin video ini 10 sampai 15 tahun ke depan, bahkan nyampe gue tua pun, terus ada orang yang bener-bener pengen hidupnya berubah terus nonton video gue udah tahu gitu. Jadi yang nonton bukan lu doang gitu. Gue selalu tarik jangka panjang. Nggak cuman gue pikirnya, wah kalau gue bikin video kayak gini terus 5 tahun nggak ada yang nonton ibaratnya, kalau nggak 5 bulan nggak ada yang nonton, gue bakal tutup. Enggak gitu. Selama gue dapat pelajaran dari orang lain terus gue bisa share gitu. Jadi nggak ada pemikiran buat wah gue pengen bikin video kayak gini, siapa tahu nanti 1 bulan bisa langsung dapetin uang segini. Enggak gitu. Gue bahkan pemikiran gue jangka panjang gitu. Dan orang kaya ini selalu proses jangka panjang. Nah, orang miskin ini selalu mental jackpot gitu. Makanya banyak kan di negara-negara berkembang yang banyak orang miskinnya itu mental jackpot. Apa buktinya? Judi, judol
gitu. Itu banyak gitu. Mereka nggak mau prosesnya, disuruh usaha nih nggak mau gitu. Wah ini lama, ini 3 tahun 4 tahun baru balik modal gitu. Tapi apa yang mereka lakuin? Mereka kerja keras ya. Uangnya kemana? Ke judi ya. Karena otaknya itu selalu berpikir, oh kalau ini goal ibaratnya berhasil 1 kali betting gue langsung jadi orang kaya. Enggak gitu. Lu tetap orang gembel yang sama gitu. Karena mindset lu rusak dari awal gitu. Walaupun lu punya uang sekarang tapi mindset lu itu goblok ya. Gue kasih tahu, mindset lu itu goblok, lu punya uang sekarang, lu bukan orang kaya. Lu orang yang pernah pegang uang. Itu namanya. Itu gue kasih tahu gitu. Jadi sama aja, uang itu bukan tolak ukur yang wah enggak, semuanya itu ada di sini gitu. Semuanya ada di otak lu gitu. Dan itu bisa diasah gitu. Makanya gue selalu ngomong dari video-video selanjutnya gitu. Orang yang mungkin belum punya uang sekarang gitu, tapi kalau pemikirannya udah bagus, udah mateng, ya suatu saat tinggal nunggu waktu aja gitu. Tapi kalau orang yang ibaratnya kerja keras ya, sekarang itu kerja keras, dia kerja keras, tapi dia nggak tahu sistem uang ini, nggak tahu cara dia ngamaninnya, nggak tahu, dia bakal kalah gitu. Ibaratnya yang satu ini cuma kerja keras doang nih, tapi nggak tahu cara uang bekerja. Ini kayak sprint ibaratnya. Yang satu ini ibaratnya dia mungkin kerja juga gitu, tapi dia sedikit demi sedikit pelajari tentang finance ya, dia dengerin tentang edukasi, dia perbaiki tentang mindsetnya, tentang uang, cara ngelihat dunia, cara ngelihat uang. Ini kayak orang yang maraton gitu. Mungkin nggak langsung straight gitu larinya, tapi pelan dia nafasnya bisa 1 kilometer gitu, daripada yang sprint straight cuma 200 meter dia berhenti gitu. Yang maraton ini bisa 1 kilo gitu. Jadi lu harus perbaiki dulu mindset lu, itu jangan mental jackpot gitu. Jangan apa-apa, wah gue judi kayaknya ini 100 lagi nih, ini langsung dapat. Enggak, 100 lagi lu langsung gembel gitu. Jawaban yang sama gitu. Jadi teman lu kalau ngomong, wah ini depo 100 lagi langsung JP ini, enggak. Bahkan 200 lagi pun langsung gembel gitu, bukan langsung CP gitu. Lu jangan tolol, jangan goblok gitu. Dan yang selanjutnya ya, mentalitas orang kaya itu apa? Jangan all in ya. Orang kaya itu nggak suka all in gitu. Mereka itu pelan-pelan kayak tadi gitu. Percaya prosesnya, nggak usah di all in gitu. Karena yang all in itu ya ibaratnya yang minta JP itu ya gitu. Jadi analoginya kayak gini. Lu apalagi di saham, di bisnis gitu. Orang kaya itu selalu ibaratnya taruh uangnya itu di berbagai tempat ya. Bahkan di bisnis pun kayak gitu. Ketika lu punya uang ibaratnya 10M, orang kaya itu selalu berpikir nggak seharusnya nih bisnis gue lagi bagus-bagusnya terus gue guyur semuanya. Nggak, salah. Itu doktrin kuno yang bikin lu miskin gitu. Sampai mati pun lu miskin gitu kalau pakai cara itu. Caranya gimana? Semisal lu punya 1M atau 10M yang gue bilang tadi ya kan, lu punya 10M, orang kaya itu selalu tahan dulu setengah, kalau nggak berapa lempar dulu setengah, satunya ke sana. Ini kalau pepatah dulu itu selalu ngomong berinvestasilah ke 7 kapal ya, karena lu nggak tahu besok malam itu kapal mana yang bakal tenggelam. Jadi lu jangan all in di satu tempat gitu. Mungkin ada ya mentor-mentor yang ibaratnya mentor investasi atau apa, atau influencer, gue nggak tahu juga ya kan. Kalian mungkin pernah denger gitu, wah all in, cacing naga. Gue kasih tahu ya, cuman orang goblok yang mau all in gitu. Orang kaya tuh nggak mau all in beneran. Jadi ketika lu all in kayak gini, ibaratnya lu satu saham nih ya kan, satu saham lu cuman punya 100 juta ya, kalau nggak 200 juta, kalau nggak 1M lah, satu saham lu all in, jedar, lu masuk semua di situ, terus sahamnya turun, lu bakal teriak-teriak, wah lu yang pertama ya, lu nyarahin perusahaannya, wah ini perusahaannya ini masih kayak gini, ada yang langsung jelek-jelekin, ada yang cuman wah tahan. Yang kedua dia langsung framing, wah ini semua gara-gara kebijakan pemerintah. Enggak, itu gara-gara otak tolol lu aja yang masukin uang semuanya gitu, terus saham lu turun, wah karena ada regulasi ini, karena ada kebijakan ini. Dan yang ketiga ya aset lu nyangkut gitu. Jadi lu jangan all in gitu. Orang kaya itu selalu ya masuk, ibaratnya bagus nih masuk kecil aja dak gitu, setengah gitu. Nggak semuanya di all in gitu. Lu bahkan kalau ibaratnya main di saham ya, lu harus tahu konsep ya, yang dimana compounding itu ke bawah juga gitu, bukan ke atas gitu. Gimana caranya compounding ke bawah? AVG-nya, average gitu. Contoh, lu beli saham di harga 100 perak ya kan, lu punya 2M nih, lu beli di 100 perak ya kan, cetak dibeli 100 perak, sahamnya turun 50%. Harganya berapa sekarang? 50 perak. Lu beli lagi 1M dengan nominal yang sama ketika lu beli di 100. Cedak. Itu AVG turun di 6,6. Sorry, AVG itu turun di 66,6. Nah, itu matematika. Lu bahkan nggak tahu. Tapi ketika lu cedar semuanya lemparin di harga 100, ya uang lu bakal nyangkut gitu. Ketika sahamnya turun 50%, wah lu bakal teriak. Yang pertama lu teriak, wah ini saham nih jelek nih. Yang kedua, wah ini gara-gara pemerintah nih. Wah, yang ketiga gara-gara presidennya nih sih. Saham gue jadi nyangkut. Enggak, itu otak tolol lu aja yang gluyur di uang di situ gitu. Jadi kayak gitu. Orang kaya itu nggak suka ya. Orang yang beneran kaya nih ya, tapi yang ngaku-ngaku ya banyak sebenarnya. Orang kaya yang beneran kaya, yang beneran punya uang itu nggak suka yang namanya all in, jedar, semuanya lempar. Itu nggak suka gitu. Jadi kalau lu ibaratnya lempar itu kayak analogi tadi itu. Beli saham di harga 100 kan, sahamnya turun, lu nggak punya amunisi lagi, lu nggak punya peluru lagi, lu nggak punya uang lagi buat beli di harga bawah gitu. Jadi ketika lu udah teriak-teriak nyalahin pemerintah, orang kaya beneran nih, yang bukan flexing, bukan
ngomongin dia, wah gue punya segini, gue profit segini, tai. Enggak ya, ini orang kaya beneran. Dia serok dari bawah, dia beli harga bawah gitu. Karena dia punya amunisi, saat dia beli di atas dia setengah doang, sisanya buat beli di bawah gitu. Kalau semisal sahamnya turun atau bisnisnya lagi turun atau apanya gitu, itu orang yang beneran kaya gitu. Jadi lu harus pahami ini gitu. Dan yang selanjutnya ya, ada lagi, yaitu orang kaya itu senang sekali ya bikin sirkus ya. Ini sirkus buat apa? Buat kalian yang miskin-miskin ini gitu. Jadi kenapa ya kalian melihat di negara-negara berkembang itu hiburan sangat banyak sekali ya kan. Kalian buka TikTok scroll hiburan, kalian buka YouTube scroll hiburan. Bahkan video-video edukasi kayak gini udah sedikit yang nonton gitu. Gue dari awal sebelum gue bikin YouTube kayak gini gue udah ngira gitu, video gue bakal sedikit yang nonton. Tapi gue tahu gitu. Kenapa? Kalau video gue banyak yang nonton, ini justru ibaratnya perubahannya gede banget gitu. Karena gue udah tahu dari awal, ya kan, Indonesia ini sukanya hiburan. Kalau gue bikin hiburan pasti video gue langsung lancar gitu, langsung rame gitu. Tapi gue bikinnya edukasi, jadi yang nonton sedikit. Tapi dari sedikit yang nonton ini adalah orang-orang yang beneran pengen berubah hidupnya, beneran pengen, ibaratnya dia udah dihantam keadaan. Gue nggak mau kayak gini lagi, gue pengen honest, bukan cuman financial freedom. Tapi ketika hiburan, wah rame banget. Karena negara ini sangat ramai dengan hiburan, apa-apa hiburan, apa dikit hiburan, ya kan. Hiburan ini adalah buatan orang kaya yang dimana lu nggak boleh buat pinter. Kalau lu pinter lu bisa bikin produk sendiri. Kalau lu bikin produk sendiri, negara ini bukan jadi lagi negara yang pasar ya. Jadi semisal nih ya kan, Indonesia ini adalah tempat yang dimana orang-orang beredukasi ya. Video-video yang edukasi ditonton banyak orang, terus lu pinter ya kan, lu bisa bikin ibaratnya mobile sendiri, lu bisa bikin handphone sendiri, lu bisa bikin apapun sendiri gitu, kayak lampu sendiri, ini sendiri. Terus lu mau jual kemana gitu? Lu mau jual keluar gitu, orang sono juga bisa bikin. Jadi orang luar, orang-orang kaya ini nggak suka bangsa ini ibaratnya orang-orang yang miskin-miskin, jangankan di bangsa ini, di Asia-Asia yang miskin-miskin itu pinter gitu. Kenapa? Karena ini dijadiin buat pasar mereka. Orang kaya pun di lokal pun kayak gitu. Mereka selalu bikin sirkus, hiburan. Banyakin invest di hiburan. Ayo, lu bikin video ya, lu jadi YouTuber hiburan ya. Ya nanti telanjang-telanjang di YouTube ya. Nanti gue invest gitu. Banyak nanti penonton lu gitu. Jadi semakin banyak mata yang lihat itu kan orang-orangnya semakin bego. Ya, orang-orang semakin bego. Jadi video-video edukasi kayak gini sebenarnya sedikit yang nonton. Tapi dari awal gue udah tahu gitu, udah tahu dan udah siap gitu. Karena semua orang itu bakal nantinya ke depannya, jangankan ke depannya ya, sekarang aja udah banyak gitu video hiburan ya. Video hiburan itu wah ditonton banyak orang, dari dia YouTubernya telanjang atau TikTokernya live yang nggak jelas, joget-joget doang nggak jelas gitu. Tapi edukasi ini bakal sedikit gitu ya nonton. Karena tujuan utama orang kaya adalah bikin hiburan, bikin sirkus ya, buat biar ditonton banyak orang yang miskin juga gitu. Karena dia udah capek kerja kan, wah nonton hiburan nah gitu. Daripada udah capek kerja terus mikir gimana ya cara upgrade ini ya gitu. Itu bahaya, buat orang kaya itu bahaya gitu. Jadi jangan sampai budak-budak gue ini memberontak ya, jangan sampai dia punya pikiran, wah gue kasih gaji kecil nanti jangan-jangan dia mau ngeberontak, enggak gitu. Jadi gue bikin sirkus aja gitu. Jadi semakin dia bodoh, wah kenapa gaji kecil, wah salahin pemerintah, salahin bos, lu bego gitu. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali ya sisi gelapnya dari sini, dan gue mau bongkar ke depannya gitu. Dari orang kaya, cara bisnis dia gimana ya, cara dia nyimpan uang gimana, terus dari sistem keuangan dari forex, cara kerjanya gimana, terus mentor forex itu gobloknya dan bodohnya di mana ya, bobroknya di mana, gue bakal bongkar juga. Mentor saham juga ya, mentor kripto juga. Jadi ada 4 sektor ini yang bakal kedepannya gue bongkar gitu. Gue nggak peduli mau video gue dikit, mau video gue banyak, ini jangka panjang gitu. Dan gue yakin buat yang nonton video ini adalah orang-orang yang beneran pengen berubah gitu hidupnya, bukan cuma setengah-tengah ya, bukan cuma kayak tiap hari nontonnya hiburan-hiburan. Mungkin adalah orang-orang yang udah capek nonton hiburan dan udah sadar gitu, sedikit udah sadar gitu. Gue sering-sering upload lagi ya, biar terus bertumbuh gitu, biar otak orang Indonesia ini jadi lebih encer ya, nggak apa hiburan yang dimana semuanya adalah nyuci otak biar lu jadi malas, jadi miskin, biar nggak ngeberontak gitu. Jadi gue di sini hadir ya, gue pengen semuanya bisa berpikir jernih gitu. Tapi ketika ini kenapa gue ngomong seperti ini ya, itu karena kemarin ya, video gue yang kemarin itu ada yang komen di paling bawah gitu, wah orang masih bocil aja ngomongin soal kayak gini. Itu kan mentalitas orang miskin kayak gitu. Gue duduk di sini dengan ngomong dengan kalian, mungkin ada orang itu yang komen itu mungkin di kamar kecilnya 3x3 itu, sambil nggak pakai baju, sambil kipasnya toel itu ngomong, wah lu masih kecil aja kayak gitu. Itu coba bayangin mentalitas gobloknya orang sekarang itu kayak gitu. Dan itu kenapa edukasi harus bener-bener diterapin di sini. Karena tiap hari mungkin nontonnya dia hiburan, nah ketawa-ketawa, dia nggak nyadar gitu. Dia miskin kan tapi dia ketawa aja. Gue miskin tapi terhibur. Anak lu jadi budak nanti, gue kasih tahu. Ya, kalau lu bener-bener happy dengan keadaan yang miskin sekarang, terus lu nggak bener-bener pengen, gue pengen jadi sukses. Gue harus mindset, gue harus pengen jadi sukses, gue pengen harus jadi kembangin diri gue sendiri, gue harus goal ibaratnya. Lu jadi miskin dan selamanya kalau mindset lu nggak berubah jadi orang yang sukses, gue bilang gitu.
Apa sih ya ibaratnya? Di sini gue sekalian ngomong sih. Apa sih ya? Nggak enaknya jadi orang miskin ya. Mungkin lu bisa ngomong ya ke gua gitu. Gua happy kok orangnya gitu. Gua nggak punya segalanya pun nggak penting. Yang penting gua bisa makan, yang penting hidup gua aman. Gua kasih tahu. Kalau lu nggak punya apa-apa ya, kita itu hidup bukan di zaman dulu ketika semuanya ibaratnya kayu ditancap dari tanaman. Kita udah nggak hidup di zaman kayak gitu. Kita hidup di zaman money, di zaman uang semuanya gitu. Lu nggak bisa beli tempat tinggal kalau lu nggak bisa punya uang. Lu nggak bisa tidur sembarangan kalau lu nggak punya uang nantinya gitu. Lu nggak bisa makan apapun yang lu punya kalau lu nggak punya uang ke depannya. Jadi uang itu penting menurut gua gitu. Dan yang paling menyedihkan lagi gitu, ibaratnya lu masih ngelak ibaratnya. Kalau gua nggak pengen kaya, gua nggak pengen punya uang banyak. Gua gini aja gua udah enak kok. Gua kasih tahu ya, kalau lu masih ngomong enak-enak jadi miskin, gua kasih tahu ya. Jangan berpikir buat diri lu. Kalau cara main lu begitu gitu. Kalau lu masih ngomong, wah enak kok gue kayak gini aja happy, gue kayak gini aja happy. Gue kasih tahu, jangan berpikir buat diri lu kalau lu punya pemikiran kayak gitu. Coba pikirin jangka panjang anak lu nanti gitu. Kalau lu nggak punya apa-apa, anak lu gimana hidupnya gitu. Kalau anak lu cewek, ya dia harus sepong kontol cowok ya, buat dapetin uang sedikit gitu. Itu betapa kejamnya lu sebagai pecundang yang lahirin anak cewek itu. Kalau lu nggak punya apa-apa sebagai orang tua ke depannya. Kalau anak lu cowok ya, dia harus minggul kardus 10 kilo atau 5 kilo sambil diteriakin orang Tionghoa, sini anjing gitu. Itu betapa kejam lah ya lu ibaratnya yang lahirin anak itu. Pas waktu lu masih muda, lu waktu bisa nyari uang, lu masih malas-malas. Nggak apa-apa kok miskin, uang nggak dibawa mati. Ya gimana dibawa mati, dibawa hidup aja lu kurang gitu. Jadi lu jangan berpikir dangkal, jangan goblok, jangan miskin gitu. Jadi lu harus bener-bener sukses gitu. Buat anak lu mungkin lu nggak butuh uangnya, oh gue gini aja gue masih bisa hidup, iya. Tapi coba pikirin anak lu ke depannya gimana gitu. Dianya itu gimana gitu. Jadi mindset lu harus benar-benar dirubah gitu. Jangan cuman oh iya nggak penting ini nggak penting. Makanya goblok dan miskin sambil ngomenin gua gitu. Dan mungkin ini aja ya video yang bisa gua share. Kedepannya mungkin bakal gua rutin upload biar teman-teman yang nonton lainnya ini bisa juga bantu support. Thank you yang udah nonton dan jangan lupa subscribe.